Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Ibu Ade Widianti, SEMSAK AKTCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas A, beserta rekan-rekan kelas Akuntansi Manajemen A. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu Indah Grecia BR Silaban, Desta Resa Mulya, Rinaldi Kartobi, Fajar Fitriadi, Razwari Briliani Rizky, dan Adelia Mutiara Nur Hamzah. Di sini kami akan membahas mengenai perhitungan harga pokok pesanan dengan menggunakan metode job order costing. Oke. Baik, sebelum saya mempersilakan teman saya untuk menjelaskan company profile, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teknik pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian kami, yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kami menggunakan penelitian lapangan meliputi observasi dan wawancara terhadap company. Lalu metode analisis harga pokok dilakukan dengan perhitungan harga pokok pesanan melalui metode job order costing berdasarkan referensi dari buku akuntansi manajemen. Dan dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua identifikasi biaya bahan baku, yang ketiga identifikasi biaya tenaga kerja langsung, yang keempat identifikasi biaya overhead pabrik, dan yang terakhir membuat perhitungan harga pokok pesanan. Oke, materi selanjutnya tentang company profile akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang company profile dari Kopma Unila. Koperasi Konsumen Mahasiswa Universitas Lampung atau Kopma Unila merupakan koperasi sekaligus unit kegiatan mahasiswa atau UKM di Universitas Lampung. Kopma Unila telah berbadan usaha dan berbadan hukum dengan nomor badan hukum AHU 002024.ah.01.38. Kopma Unila memiliki beberapa jenis usaha yang dijalankan seperti UKM Mart, Kopma Digital, Kopma Wear, Kopma Florist, Kopma Merchandise, dan lain sebagainya. Kopma Unila terletak di Sekretariat Geraha Kemahasiswaan Lantai 1 Universitas Lampung. Kopma Digital merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang digital seperti fotokopi, print berwarna, cetak, sertifikat, ID card, dan lain sebagainya. Kopma Unila menerima pesanan dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam produksi cetak sertifikat dan ID card, sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Kegiatan produksinya dimulai saat terjadinya pesanan dari konsumen. Selain itu, hal penting dalam usaha ini adalah menentukan harga pokok produksi yang dihasilkan. Karena harga pokok produksi merupakan salah satu dasar dalam penetapan harga jual dari setiap produk, sehingga hal ini sangat penting bagi perusahaan guna bersaing dengan perusahaan yang lain dengan bidang yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya mengenai asumsi biaya terkait yang akan dijelaskan oleh Indah Grecia BR Silaban. Kepada Indah dipersilakan. Terima kasih Rinaldi. Sebelum kita melakukan asumsi biaya terkait, kita akan mengidentifikasi biaya-biaya yang akan digunakan untuk produksi terlebih dahulu. Kelompok kami mengidentifikasikan menjadi 3 golongan kelompok. Yang pertama adalah biaya bahan baku yang terdiri dari kertas, tinta, dan peralatan berupa printer. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja berupa upah pegawai. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yaitu penyesuaian peralatan, beban utilitas, dan juga sewa tempat. Di awal periode kita akan mencatat sebagai saldo awal, kami mengasumsikannya sebagai 0, kemudian dalam periode berjalan akan melakukan pembelian senilai sebesar 2 juta, kemudian kita kurangkan dalam bahan baku yang dibebankan ke pesanan sebanyak 1.325.000, dan akan kita temukan saldo akhir sebesar 675.000. Next. Setelah kita melakukan asumsi biaya terkait, kita akan menghitungkan harga pokok pesanan untuk 2 pekerjaan yang berbeda. Di sini kami
memisahkan menjadi dua pekerjaan. Yang pertama adalah mencetak ID card sebanyak 200 pieces dan yang kedua adalah mencetak sertifikat sebanyak 250. Untuk rincian ID card adalah sebagai berikut dengan total biaya sebesar 1.075.000 dan biaya per unit sebesar 5.375. Next. Dan pekerjaan yang kedua adalah pesanan yang kedua adalah mencetak sertifikat sebanyak 250 piece dengan total biaya keseluruhan sebesar 250.000 dan biaya per unit sebesar 1.000. Untuk rincian terlampir pada PPT. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, menentukan tarif overhead. Pada bagian ini, kita memperkirakan besaran biayanya. Perkiraan overhead itu perkiraan terbaik perusahaan atas jumlah overhead, utilitas, sewa, tenaga kerja tidak langsung, penyesuaian, dan lain-lain yang akan dikeluarkan nantinya. Perkiraan ini didasarkan pada angka periode sebelumnya dan disesuaikan untuk perubahan yang diantisipasi pada periode berikutnya. Pada bagian ini diasumsikan biaya overhead dengan rincian penyusutan peralatan sebesar 250.000, pembayaran utilitas sebesar 70.000, pembayaran sewa sebesar 500.000, dan didapat total biaya overheadnya sebesar 820.000. Kemudian diperkirakan jam tenaga kerja langsungnya itu 240 jam. Berdasarkan pada perkiraan tersebut, maka dapat ditemukan tarif BOP-nya, yaitu dengan membagi total BOP dengan tenaga kerja, yaitu 820.000 dibagi dengan 240 jam. Maka didapat tarif BOP-nya yaitu sebesar 3.517 per jam. Next. Selanjutnya, menghitung biaya overhead yang dibebankan. Total overhead yang dibebankan dari semua pesanan pekerjaan dimasukkan dalam akun barang dalam proses. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pesanan nemtek dan sertifikat. Hasil dari bahan baku langsung itu didapat dari total biaya pada perhitungan HPP sebelumnya. Itu 1.075.000. Hasil dari tenaga kerja langsung didapat dari upah per jam dikali dengan total jam kerja, yaitu 15.000 dikali 10, maka didapat 150.000. Overhead yang dibebankan didapat dari tarif BOP dikali jam tenaga kerja, yaitu 3.317 dikali 10, maka didapat 34.170. Kemudian di total hasilnya dibagi dengan kuantitas pesanan, maka didapat biaya per unitnya sebesar 6.296. Begitupun dengan pesanan pada sertifikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah kita mengetahui total BOP, maka selanjutnya kita akan mencari biaya overhead dibebankan dengan cara mengalihkan jumlah jam tenaga kerja dengan tarif. Jumlah jam tenaga kerja sendiri ada 18 jam, tarifnya sebesar 3.417 per jam, sehingga BOP yang dibebankan sebesar 61.506. Next. Selanjutnya di sini, setelah diperhitungkan, maka saldo awalnya yang tadinya 0 ditambah dengan cetak nemtek sebesar 1.259.170 ditambah dengan cetak sertifikat sebesar 397.336 sehingga saldo akhirnya 1.656.506. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu tentang kartu biaya pesanan. Biaya bahan baku langsung atau direct
Direct managerial cost, biaya bahan ini mencakup pengeluaran langsung untuk bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Contoh bahan baku meliputi bahan mentah seperti kertas HVS, tinta, dan lain sebagainya. Biaya bahan baku langsung sangat relevan dengan jumlah produk yang diproduksi. Semakin banyak produk yang diproduksi, semakin tinggi biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung yaitu totalnya sebesar Rp1.075.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya ini merupakan upah langsung yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Ini termasuk gaji pekerja, operator mesin, dan pekerja lainnya yang secara langsung memproses bahan baku menjadi produk jadi. Biaya tenaga kerja yang langsung juga berkaitan dengan jumlah jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi setiap unit produk. Total dari biaya tenaga kerja langsung yaitu adalah sebesar Rp15.000. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost. Biaya overhead pabrik mencakup biaya produksi yang tidak dapat langsung didistribusikan ke bahan baku atau tenaga kerja. Ini termasuk biaya listrik, biaya mesin, sewa pabrik, dan lain-lain. Biaya overhead pabrik sering dihitung sebagai persentase dari biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Untuk total biaya overhead pabrik adalah sebesar Rp34.167. Total biaya adalah jumlah dari ketiga komponen biaya di atas dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp1.124.016. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu membuat formulir permintaan bahan baku. Biaya bahan baku langsung dibebankan ke sebuah pesanan atau pekerjaan berdasarkan dokumen sumber yang disebut dengan formulir permintaan bahan baku atau material requisition form yang diilustrasikan seperti gambar yang terlihat. Perhatikan bahwa formulir tersebut meminta jenis, kuantitas, dan harga per unit dari bahan baku langsung yang dikeluarkan dan yang paling penting nomor pesanan. Dengan menggunakan formulir ini, Departemen Akuntansi Biaya dapat memasukkan biaya dari bahan baku langsung ke dalam kartu biaya pesanan yang benar. Jika sistem akuntansi terotomatisasi, pemindahan ini mungkin harus dilakukan dengan memasukkan data pada terminal komputer secara langsung dengan menggunakan formulir permintaan bahan baku sebagai dokumen sumber. Oke, seperti yang terlihat pada share screen, formulir bahan baku pesanan name tag di Departemen Finishing atau Produksi dapat dilihat pada keterangan plastik name tag plus tali. Ada permintaan bahan baku kuantitasnya sebanyak 200 dengan biaya per unit 5.000, lalu total biayanya 1 juta. Dengan barang lain yaitu tinta dan kertas sertifikat, lalu total biaya untuk permintaan bahan name tag adalah 1.075.000. Yang selanjutnya yaitu permintaan bahan baku pesanan 2 sertifikat, yaitu kertas BW sebanyak 250, biaya per unit 600, sehingga total biaya untuk kertas BW-nya adalah 150.000. Oke. Program memasukkan biaya bahan baku langsung ke dalam catatan untuk setiap pesanan. Selain memberikan informasi mendasar untuk membebankan biaya bahan baku langsung ke pesanan, formulir permintaan bahan baku juga dapat memasukkan data-data lain seperti nomor permintaan, tanggal, dan tanda tangan. Data ini bermanfaat untuk memelihara pengendalian yang pantas atas persediaan bahan baku langsung perusahaan. Oke, yang selanjutnya adalah kartu jam kerja. Tenaga kerja langsung harus dihubungkan dengan setiap pesanan tertentu. Alat-alat yang digunakan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing pesanan adalah dokumen sumber yang disebut dengan kartu jam kerja atau time pocket. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi gambar yang terlihat, setiap hari pegawai memasukkan kartu jam kerja yang mengidentifikasi nama pegawai, tarif upah, dan berapa lama waktu yang dihabiskannya untuk mengerjakan sebuah pesanan. Kartu jam kerja ini dikumpulkan dan dikirimkan ke Departemen Akuntansi Biaya
Tempat informasi tersebut digunakan untuk memindah bukukan biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing pesanan. Sekali lagi, dalam sistem yang terotomatisasi, pemindahan bukuan melibatkan kegiatan memasukkan data ke dalam komputer. Dapat terlihat pada share screen berikut pesanan kartu jam kerja pesanan D200 atas nama pegawai Gilang Ramadhani pada tanggal 12 Februari 2024. Ia bekerja mulai dari pukul 10 sampai pukul 15.00 dan total waktunya yaitu 5 jam, upah per jamnya 15.000 sehingga jumlah upah per harinya untuk pesanan nemtek adalah 75.000. Sedangkan untuk pesanan cetak sertifikat jumlahnya adalah 60.000 dengan total jam kerja 4 jam dan upah per jamnya 15.000 juga. Lalu untuk pegawai atas nama Kevin pada tanggal 12 Februari juga ia mulai bekerja pukul 10 sampai 15 sore hari dengan total waktu 5 jam dan upah per jam 15.000 sehingga jumlahnya pun sama untuk pesanan nemtek 75.000 dan untuk pesanan cetak sertifikat sebanyak 60.000. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah ikhtisar dari arus biaya bahan baku. Yang pertama, di awal periode kita akan mencatat akun bahan baku. Yang pertama adalah saldo awal sebesar Rp0, kemudian kita tambahkan dengan pembelian sebesar 2 juta. Kemudian kita kurangkan dengan bahan baku yang dibebankan ke pesanan sebesar Rp1.325.000 dan kita akan menemukan saldo akhir sebesar Rp675.000. Kemudian setelah kita mencatat dalam awal periode mengenai arus inventory, kita akan mencatat akun dalam proses akun barang dalam proses. Untuk dua pesanan, yang pertama adalah pesanan nemtek. Di dalam pesanan nemtek, kita akan mencatat yang pertama bahan baku langsung sebesar Rp1.075.000, yang kedua adalah tenaga kerja langsung sebesar Rp150.000. Ini kita dapatkan dari upah per jam yaitu Rp15.000, kita kalikan dengan 10 jam. Kemudian yang ketiga adalah overhead yang dibebankan. Saat ini kita belum mengetahui overhead yang dibebankan. Maka total biaya untuk pesan 200 pieces nemtek sebelum diketahui overhead adalah sebesar Rp1.225.000 dengan biaya per unitnya adalah Rp6.125.000. Kemudian pesanan yang kedua adalah mencetak 250 lembar sertifikat. Di dalam pesanan ini terdapat bahan baku langsung sebesar Rp250.000, tenaga kerja langsung sebesar Rp120.000, kemudian untuk overhead belum diketahui, dan total biaya untuk pesanan 250 pieces sertifikat sebesar Rp370.000 dengan biaya per unit sebesar Rp1.480. Biaya-biaya ini belum diketahui overhead karena kita akan menghitungnya di belakang. Materi selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Materi selanjutnya adalah ikhtisar arus biaya tenaga kerja langsung. Karena dua pesanan dalam proses selama Februari, cetakan Kopma harus menentukan tidak hanya total jam tenaga kerja yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan. Cetak nemtek membutuhkan 10 jam dengan tarif upah rata-rata sebesar Rp15.000 per jam, sehingga total biaya tenaga kerja langsungnya adalah Rp150.000. Untuk cetak sertifikat, total biaya tenaga kerja langsungnya Rp120.000 berdasarkan pada 8 jam dengan upah per jam rata-rata sebesar Rp15.000. Nilai-nilai tersebut dipindah bukukan ke setiap kartu biaya pesanan. Ikhtisar arus biaya tenaga kerja diberikan dalam tampilan di atas. Berikut. Next. Kemudian ikhtisar dari arus biaya overhead. Total perkiraan biaya overhead untuk percetakan Kopma adalah Rp820.000 dan perkiraan jam tenaga kerja langsung adalah 240 jam. Berdasarkan data tersebut, maka tarif overhead yang ditentukan sebelumnya menjadi Rp3.417 per jam tenaga kerja langsung. Untuk cetak nemtek dengan total jam tenaga kerja langsung selama 10 jam, jumlah biaya overhead yang diberikan ke kartu biaya pesanan adalah Rp34.167. Dan untuk cetak sertifikat, biaya overhead yang dibebankan adalah Rp27.333. Untuk biaya overhead aktual percetakan Kopma pada akhir Februari
Pengeluaran overhead aktual adalah 820.000, sementara overhead yang dibebankan sebesar 61.506. Oleh karena itu, varian overhead sebesar 758.494 yang berarti overhead yang dibebankan lebih rendah untuk bulan Februari. Arus biaya overhead dikisarkan dalam tampilan berikut. Dan total overhead yang dibebankan dari semua pesanan pekerjaan dimasukkan ke dalam akun barang dalam proses. Next. Untuk ikhtisar arus biaya dari barang dalam proses ke barang jadi, cetak name tag dan cetak sertifikat telah diselesaikan pada Februari dengan kartu biaya pesanan yang telah selesai diperlihatkan dalam tampilan berikut. Karena telah selesai, beban pokok produksi cetak name tag sebesar 1.259.170 dan beban pokok produksi cetak sertifikat sebesar 397.336 harus dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Ikhtisar dari arus biaya yang terjadi saat sebuah pesanan telah diselesaikan diperlihatkan dalam tampilan berikut. Next. Pada laporan beban pokok produksi, telah dilaporkan total bahan baku yang digunakan sebesar 1.325.000, tenaga kerja langsung sebesar 270.000, overhead yang dibebankan 61.506, menghasilkan biaya manufaktur saat ini sebesar 1.656.506, ditambah barang dalam proses awal dan dikurangi barang dalam proses akhir yang nol dikarenakan tidak ada barang dalam proses akhir yang tersisa, menghasilkan beban pokok produksi sebesar 1.696.506. Next. Untuk laporan beban pokok penjualan, telah dilaporkan bahwa persediaan barang jadi awal adalah 0, kemudian ditambah beban pokok produksi, menghasilkan barang tersedia untuk dijual sebesar 1.656.506. Dikurangi persediaan barang jadi awal, menghasilkan beban pokok penjualan normal, dan ditambahkan overhead yang dibebankan lebih rendah sebesar 758.494, menghasilkan beban pokok penjualan setelah penyesuaian sebesar 2.415.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jurnal. Yang pertama itu membeli bahan baku senilai 2 juta rupiah secara kredit. Jurnalnya yaitu bahan baku pada utang dagang. Ayat jurnal ini memperlihatkan bahwa pembelian bahan baku meningkatkan akun bahan baku dan akun utang dagang. Dengan kata lain, perusahaan telah meningkatkan baik aset, bahan baku yang dimiliki, dan liabilitas melalui utang dagang. Yang kedua ada permintaan bahan baku senilai Rp1.375.000. Akunnya yaitu barang dalam proses pada bahan baku. Ayat jurnal ini memperlihatkan perpindahan dari gudang penyimpanan bahan baku ke pabrik, yaitu bahan baku tidak ada di gudang penyimpanan, tetapi sudah digunakan. Hal ini membuat akun barang dalam proses naik, tetapi akun bahan baku turun. Yang ketiga ada mengakui tenaga kerja langsung senilai Rp270.000, belum dibayarkan tetapi diperlihatkan sebagai liabilitas dalam akun utang gaji. Jurnalnya yaitu barang dalam proses pada utang gaji. Ayat jurnal ini mengakui biaya tenaga kerja langsung. Jumlah gaji tenaga kerja langsung ditambahkan ke barang dalam proses dan ditambahkan ke akun liabilitas utang gaji. Yang keempat ada overhead yang dibebankan ke produksi dengan tarif Rp15.000 per jam tenaga kerja langsung. Total jam tenaga kerja langsung adalah 18 jam. Jadi jurnalnya adalah barang dalam proses pada overhead control. Ayat jurnal ini mengakui pembebanan overhead ke pesanan. Karena total jam tenaga kerja langsung adalah 18 jam dan tarif overhead sebesar Rp15.000 per jam tenaga kerja langsung, maka Rp120.000 telah dibebankan ke overhead. Pembebanan overhead ini meningkatkan akun barang dalam proses dan dikredit overhead control. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yang kelima, biaya overhead yang sebenarnya adalah 820.000. Nah, jadi ayat jurnal ini itu memperlihatkan pengeluaran overhead yang sebenarnya dengan mendebitkan overhead control sebesar 820.000. Kreditnya itu berbagai akun utang seperti penjusutan peralatan, pembayaran utilitas, dan pembayaran sewa. Jadi ayat jurnalnya itu adalah overhead control di debit, dan di kreditnya itu penjusutan peralatan, pembayaran utilitas, dan pembayaran sewa sebesar 820. Yang 6 itu pesanan nemtek dan sertifikat yang sudah selesai kemudian dipindahkan ke barang jadi. Ayat jurnal ini memperlihatkan pemindahan pesanan nemtek dan sertifikat dari barang dalam proses ke barang jadi, sehingga mendebitkan barang jadi pada barang dalam proses sebesar 1.656.506. Jadi, jurnalnya itu barang jadi pada barang dalam proses. Yang ketujuh, menjual pesanan nemtek dan sertifikat pada harga berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan nemtek dan sertifikat ditambah 50% dari total biaya tersebut. Nah, yang pertama itu kita perlu mengakui adanya biaya dari pesanan nemtek dan sertifikat dengan mendebitkan beban pokok penjualan sebesar biayanya dan mengkreditkan barang jadi. Ayat jurnal ini merupakan cerminan dari pengeluaran nemtek dan sertifikat dari gudang barang jadi ke pelanggan. Jadi jurnalnya itu beban pokok penjualan pada barang jadi. Nah, yang kedua itu memperlihatkan harga jual. Itu jurnalnya piutang usaha pada pendapatan penjualan. Itu perlu diingat bahwasannya penting untuk memisahkan antara biaya pesanan dan penjualan, sehingga pada transaksi penjualan ini itu membutuhkan dua ayat jurnal. Nah, yang terakhir itu menutup overhead yang pembebanannya lebih rendah ke beban pokok penjualan. Terakhir, perlu memeriksa akun overhead control. Akun ini memiliki saldo debit sebesar 700.000 yang mengidentifikasikan bahwasannya varian overhead lebih rendah sebesar 700.000. Untuk membuat saldo akun overhead control menjadi 0, maka overhead control harus dikreditkan sebesar 700.000 dan beban pokok penjualan harus didebit sebesar 700.000. Jadi, jurnalnya beban pokok penjualan pada overhead control sebesar 700.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai perhitungan departemen. Untuk menghitung tarif overhead departemen, perlu untuk mengalokasikan biaya departemen-departemen pendukung ke departemen-departemen produksi. Di sana metode langsung, di mana metode langsung adalah metode yang paling sederhana dan merupakan cara yang paling mudah dalam membebankan biaya departemen pendukung. Metode langsung mengabaikan interaksi antara departemen-departemen pendukung dan membebankan biaya departemen pendukung hanya ke departemen-departemen produksi. Tidak ada biaya dari satu departemen pendukung diberikan ke departemen pendukung lainnya. Oleh karena itu, tidak ada interaksi antar departemen pendukung yang diakui. Pada tampilan yang terlihat, mengilustrasikan cara mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi dengan menggunakan metode biaya langsung, di mana semua biaya yang dikeluarkan oleh pabrik harus dimasukkan ke dalam biaya produk. Karena departemen pendukung tidak menghasilkan produk yang akan dijual, biaya dari departemen pendukung tidak akan ditambahkan ke biaya per unit jika departemen pendukung tidak dimasukkan ke dalam biaya dari departemen produksi. Metode langsung adalah cara yang tercepat dan termudah dalam menambahkan biaya dari departemen pendukung ke departemen produksi. Di sini dapat dilihat bahwasanya data departemennya biaya overhead langsung dari departemen pendukung yaitu kelistrikan sebesar 1.500.000 dan pemeliharaan sebesar 500.000, sedangkan di departemen produksi ada percetakan yaitu sebesar 750 dan penyusunan sebesar 250.000. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka aktivitas yang diharapkan yaitu kilowatt per hours-nya di departemen pendukung di pemeliharaan sebesar 750,
Departemen Produksi di percetakan sebesar 1.500 dan di penyusunan sebesar 500. Sedangkan untuk jam pemeliharaannya di Departemen Kelistrikan sebesar 150 dan di Departemen Percetakan sebesar 250 serta penyusunan juga sama sebesar 250. Untuk perhitungan rasio-rasio dan penggunaan alokasinya di Departemen Kelistrikan dipindahkan 1.500-nya lalu ditambahkan dengan 500. Didapatkan lalu dibagi dengan 500, maka percetakannya memiliki rasio sebesar 0,75. Lalu untuk penyusunannya memiliki rasio kelistrikan sebesar 0,25. Dan untuk pemeliharaannya itu 250 dibagi dengan hasil penjumlahan dari 250 ditambah 250. Maka untuk percetakannya memiliki rasio pemeliharaan sebesar 0,5 dan untuk penyusunannya memiliki rasio pemeliharaan sebesar 0,5 juga. Lalu kita distribusikan ke departemennya. Dapat dilihat pada departemen pendukung, biaya langsung di Departemen Kelistrikan sebesar 1.500, lalu pemeliharaan sebesar 500, dan Departemen Produksi di percetakannya ada 750.000 untuk biaya langsungnya, dan penyusunannya sebesar 250.000. Lalu kita kurangkan dengan kelistrikan yang sudah kita hitung tadi di perhitungan sebelumnya, yaitu kelistrikannya memiliki nilai 1.500.000. Lalu di Departemen Percetakannya memiliki lalu di Departemen Percetakannya harus ditambah dengan angka 1.125.000 dan di Departemen Penyusutan harus ditambah dengan angka 375.000. Lalu perhitungan pemeliharaan pada Departemen Pemeliharaan itu harus dikurangkan atau harus diminus dengan angka 500.000 agar hilang, dan di Departemen Percetakan ditambahkan dengan angka 250.000 dan di Departemen Penyusunan ditambah dengan angka 250 juga, sehingga didapatkan total untuk Departemen Pendukung di bagian kelistrikan hanya tersisa 0 rupiah dan pemeliharaan hanya tersisa 0 rupiah. Jadi jika menggunakan metode langsung, maka Departemen Pendukung biayanya akan dialokasikan semua ke Departemen Produksi. Di mana maksudnya di sini adalah untuk mendukung kegiatan produksinya. Karena Departemen Pendukung tadi dijelaskan bahwasanya Departemen Pendukung tidak menghasilkan produk yang akan dijual, maka harus dimasukkan ke biaya produk atau ke Departemen Produksi. Biaya dari Departemen Pendukung tidak akan ditambah ke biaya per unit jika Departemen Pendukung tidak dimasukkan ke dalam biaya Departemen Produksi. Jadi sudah jelas mengapa biaya dari Departemen Pendukung jika menggunakan metode langsung maka akan menghasilkan angka 0 rupiah karena dia dialokasikan semua biayanya ke Departemen Produksi untuk mendukung aktivitas produksi. Nah, sedangkan untuk di Departemen Produksi di bagian percetakannya memiliki total biaya sebesar 2.125.000 dan untuk penyusunannya sebesar 875.000. Oke, kita sudah sampai ke penghujung materi di penjelasan materi mengenai perhitungan harga pokok pesanan menggunakan metode job order costing. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan kesempatan yang telah diberikan untuk menonton presentasi kami tentang harga pokok pesanan. Saya simpulkan bahwa harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga produk secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun harga produksi persatuan. Metode ini membantu perusahaan dalam penetapan harga produk yang tepat dan efisien. Baik, sekian penjelasan mengenai perhitungan harga pokok pesanan menggunakan metode job order costing dan penelitian yang kami lakukan di Kopma Universitas Lampung. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami dengan baik dan dapat membantu rekan-rekan sekalian untuk menunjang perkuliahan di kelas.
Oke, itu dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.